Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat NU Online yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan, dalam bimbingan, dan dalam pertolongannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Amin Allahumma amin. Sahabat NU Online yang berbahagia, ketika kita membuka Al-Quran, maka di halaman pertama, pada baris yang pertama akan kita temukan yaitu rangkaian kalimat yang sangat istimewa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa itu adalah bagian dari Al-Quran itu sendiri. Imam Syafi'i bahkan mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dari suratul Fatihah. Dengan kata lain, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang pertama dari 7 ayat di dalam suratul Fatihah. Apa maksud dari semuanya itu? Maksudnya adalah bahwa itu adalah bentuk perkenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Bagaimana Allah memperkenalkan diri dalam tanda kutip kepada hambanya, jati diri apa, sifat apa, keadaan bagaimana yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Terkadang kebanyakan dari kita itu mempunyai kartu pengenal, ya, punya kartu pengenal. Dan biasanya yang ditonjolkan itu dengan kartu pengenal itu adalah suatu jabatan yang membuat orang lain itu takut. Entah itu jadi menteri lah, entah itu jadi CEO perusahaan lah, bahkan hanya sekedar misalnya ya ajudan dari CEO atau ajudan dari suatu tokoh. Nah, orang lebih suka memperkenalkan diri semacam itu. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali atau jati diri awal yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba, itu adalah bahwa Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini selaras dengan sebuah hadis di mana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, ya, di mana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebelum aku menciptakan langit dan bumi 50 tahun sebelumnya. Tentu saja ini bukan 50 tahun dalam hitungan matahari kita, ya, tapi 50 tahun dalam hitungan masa, bukan masa kita, ya. 50 tahun sebelum saya menciptakan langit dan bumi, sudah aku tetapkan. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, sesungguhnya belas kasihku itu mendahului murkaku, mendahului benduku kalau dalam bahasa Jawa. Ini yang diperkenalkan oleh Allah kepada hambanya. Dan di dalam Al-Quran itu tersebut dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak nama yang terangkum dalam Al-Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak sifat. Tapi yang ditonjolkan di sini, yang diperkenalkan di sini pertama kali itu adalah nama Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Meskipun para ulama kemudian ada yang membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim meskipun secara derivasi, secara pecahan kata itu berasal dari kata yang sama, yaitu rahima yarhamu. Karena kata Ar-Rahman, kata Ar-Rahman itu mempunyai huruf yang lebih banyak daripada Ar-Rahim. Rahman, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun, 5. Sementara Rahim, Ra, Ha, Ya, Mim, 4. Oleh karena itu para ulama kemudian menafsiri, berangkat dari suatu kaidah bahwa adanya pertambahan huruf maka akan ada pertambahan makna. Sama-sama belas kasih. Tapi kalau belas kasih yang terangkum dalam Rahman itu belas kasih di dunia dan akhirat. Belas kasih kepada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Belas kasih kepada muslim dan kafir. Belas kasih kepada seluruh alam semesta, seluruh jagat yang tidak terbatas, dinaungi oleh sifat Allah, yaitu Ar-Rahman. Sementara Ar-Rahim itu lebih spesifik lagi. Allah mencintai seluruh alam semesta, Allah mencintai seluruh hambanya, Allah mengasihi seluruh umat manusia. Tapi Allah lebih mencintai atau mencintai dengan cinta yang lebih khusus, yang lebih banyak kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang beriman dan Islam. Dan itu terangkum di dalam Ar-Rahim. Nah, dalam Ar-Rahim. Ada juga yang mengatakan bahwa Ar-Rahim itu adalah pengejawantahan dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya kelak di hari kiamat. Nah, kembali ke perkenalan tadi. Kita bisa membayangkan ya, Allah yang seandainya dia mau, dia bisa menghancurkan alam semesta tanpa hitungan detik atau lebih cepat daripada hitungan detik. Kalau Allah mau, Allah bisa membinasakan, memporak-porandakan seluruh penghuni langit dan bumi. Akan tetapi yang ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita bisa mengandaikan ya. Seandainya ada orang yang membuat kartu nama. Irfan misalnya ya. Kemudian di bawahnya diberi keterangan yaitu pecinta dan orang yang kasih sayang terhadap anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Apa yang terjadi? Ya barangkali keesokan harinya ketika kartu nama itu disebar ya, akan berjubel orang-orang untuk mendatangi. Karena memang si Irfan itu orang yang berduit, yang kaya raya. Orang akan antri dan sebagainya. Nah, tapi itu tidak dimaui oleh kebanyakan dari manusia. Yang dimaui memperkenalkan diri itu adalah status dia yang mentereng, status dia yang membuat orang lain itu takut, keder, dan tidak berani macam-macam.
Padahal ketika kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Maha Kaya dan sebagainya, justru sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang diperlihatkan terlebih dahulu. Itu sejatinya bahwa sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan fisik, kekuatan material apapun. Kita bisa melihat di filosofi Jawa ya. Filosofi Jawa itu ada mengatakan gini, yaitu ngluruk tanpa bolo, kemudian menang tanpa ngasorake. Ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Nah, ini saya pikir itu selaras dengan makna terdalam dari Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Karena kezaliman apapun, kekufuran apapun, itu kalau penyelesaiannya itu adalah penyelesaian yang pakai yuridis, formil ya, dihukum, dipenjara dan sebagainya. Itu akan apa namanya? Akan berbuntut kepada yang namanya kekecewaan, yang berbuntut namanya yaitu balas dendam dan sebagainya. Berbeda kalau penanganannya itu adalah dengan penanganan yang sifatnya itu adalah edukatif, penanganan yang sifatnya itu adalah belas kasih. Belas kasih. Ya meskipun nanti ya, apakah belas kasih ini harus terwujud dalam bentuk tidak menghukum, tidak mengadili, tidak mengazab dan sebagainya, nanti akan dijelaskan di dalam suratul Fatihah. Akan tetapi dari sini kita melihat, kalau toh ada hukuman, kalau toh ada sanksi, kalau toh ada perilaku pembalasan atas perbuatan orang lain dan kita berharap kezaliman, ketidakbaikan yang dilakukan oleh orang lain itu menjadi sirna atau menjadi berkurang. Tapi semuanya itu harus ada di dalam bingkai yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di dalam bingkai yaitu belas kasih. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Qala ya abati la ta'budis syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiya." Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Karena apa? Berhala, meskipun ya bapaknya dan kaumnya itu menyembah berhala. Tapi berhala itu bukan berhala di dalamnya ada setan. Tapi orang menyembah berhala itu adalah atas bujuk rayu dari setan. Nah, yang menarik adalah bahwa inna syaitana kana lirrahmani 'asiya. Bahwa setan itu membangkang kepada Allah Zat yang Maha Rahman. Coba perhatikan. Meskipun di sini Al-Quran yang menghikayatkan ucapan dari Nabi Ibrahim ya, tentang bagaimana setan, kita bisa mengambil pelajarannya bahwa ternyata sembangkang-bangkangnya setan, sejahat-jahatnya setan, itu ternyata
itu masih ada di dalam perlindungan, yaitu Ar-Rahman, yaitu zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Kenapa Al-Quran tidak mengatakan inna syaitona kana lillahi asiyya, inna syaitona kana lil qahhari asiyya? Sesungguhnya setan itu bermaksiat membangkang kepada zat yang maha perkasa, zat yang maha memaksa, zat yang maha dikdaya misalnya. Ya, ini menunjukkan bahwa sifat belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, bahkan kepada setan sekalipun, semenjak setan itu diciptakan sampai setan itu melakukan pembangkangan dan pengkufuran sampai ila yaumil qiyamah, itu masih tetap ada di dalam sifat, di dalam naungan sifat Allah, yaitu Ar-Rahman. Tapi di sisi lain kita perlu mengetahui bahwa kenapa Allah tetap menunjukkan sifat Ar-Rahman-Nya meskipun itu berhadapan dengan setan, meskipun berhadapan dengan iblis yang kejahatannya, keingkarannya itu sudah naudzubillah ya, sudah over, tidak bisa terperikan, ya, tidak terperikan. Itu karena Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih tinggi, lebih hebat dari setan dan iblis. Jauh lebih hebat dari setan dan iblis. Jangankan iblis dan setan, yang barangkali kalau di total seluruh dunia dan jagat raya taruhlah misalnya 10 miliar. Andaikan seluruh jagat raya itu terisi iblis semua, Allah pun tidak akan surut 1 mili pun kerajaan keagungannya. Kerajaan keagungannya. Apa yang bisa kita ambil dari situ? Ketika kita berhadapan dengan orang yang membenci kita, ketika kita berhadapan dengan orang yang marah kepada kita, kok kemudian kita ikut marah, ikut benci kepada dia? Itu artinya kita itu sedang menurunkan grade, sedang menurunkan level kita setara dengan dia. Orang marah dibalas dengan marah, itu artinya kita menurunkan level, yaitu sama-sama pemarah. Tapi ketika kita teguh dengan belas kasih kita, meskipun musuh kita itu marah, meskipun musuh kita itu membenci, maka ketahuilah bahwa grade kita, level kita itu ada di atas orang tersebut. Dan itu yang terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Dimusuhi, diingkari oleh setan, kok kemudian marah, menghabisi setan. Nah, itu artinya apa? Artinya ya menurunkan level Allah. Allah tetap rahmat meskipun kepada setan. Allah tetap belas kasih meskipun kepada orang-orang dan makhluk-makhluk yang mengingkari. Jadi demikian sahabat online yang berbahagia. Yang pertama, dari kesimpulan yang bisa kita tarik, yang pertama adalah bahwa hal pertama yang harus kita perkenalkan diri kepada orang lain itu adalah sifat belas kasih dan sayang. Yang kedua, mempertahankan sifat belas kasih. Dengan kata lain, tidak terbawa arus untuk ikut emosi. Itu menunjukkan bahwa level kita tetap tinggi. Orang marah, kita balas dengan marah, itu artinya menurunkan level kita. Baiklah para sahabat online yang berbahagia,
Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.